Hai teman-teman, pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami kemiskinan. Ada 7 hal di sini yang akan kita bahas tentang kenapa sih ada kemiskinan di dunia ini. Yang pertama, kemiskinan ada di dunia ini itu karena dunia ini memang adalah tempat yang berat. Maksudnya, dunia ini adalah tempat di mana sumber dayanya itu terbatas dan dia itu berbahaya serta tidak mudah diprediksi. Sumber daya terbatas maksudnya di dunia ini tuh nggak ada cukup banyak sumber daya yang cukup buat semua orang untuk nikmati sesuka hatinya dia. Kemudian dunia ini adalah tempat yang tidak mudah diprediksi. Bencana-bencana yang terjadi adalah bukti bahwa dunia ini memang tidak bisa diprediksi. Ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada pandemi COVID, ada hama tanaman, ada penyakit-penyakit. Sumber dayanya terbatas dan dia berbahaya. Jadi itu membuat kemiskinan memang adalah kondisi alami dari manusia. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua orang, kaya atau miskin, melakukan kejahatan dan melakukan kebaikan. Kadang kita sebagai manusia melakukan hal-hal buruk. Kita malas, mencuri, mengatakan hal-hal yang menyakiti hati, iri hati, berzinah, dan lain sebagainya. Selain melakukan hal-hal buruk, semua orang juga pasti melakukan kesalahan. Semua kita itu pernah melakukan kesalahan. Jadi singkatnya, kita itu manusia, bukan pahlawan super. Dunia adalah tempat yang berat, dunia adalah tempat yang susah diprediksi, manusia nggak ada yang sempurna, membuat kita nggak lepas dari yang namanya kemiskinan. Tuhan itu maha tahu, manusia nggak maha tahu. Tapi misalnya gini, semua orang di dunia ini moralnya baik, semua nggak ada yang melakukan kesalahan, tapi tidak berpengetahuan. Sama saja, kita tetap ada dalam kemiskinan kalau dalam kondisi seperti itu, tidak punya pengetahuan. Kita manusia butuh waktu berabad-abad untuk memahami tentang yang namanya kuman, yang namanya mungkin listrik, bangunan, dan hal-hal yang membuat kita bisa bebas dari kemiskinan. Masyarakat yang sepenuhnya baik dari segi moralitas, tapi kalau nggak tahu apa pentingnya cuci tangan, apa pentingnya sabun untuk cuci tangan, itu bisa jadi ada banyak tingkat kematian anak di dalamnya. Masyarakat yang semuanya baik, tapi kalau nggak tahu cara bertani yang baik, bisa jadi anak-anaknya kekurangan nutrisi. Begitu bahkan di tahun 1800-an, di negara maju pun, dari 20 ibu hamil meninggal pada saat melahirkan. Tapi saat ini, 1 dari 100.000 ibu meninggal pada saat melahirkan. Itu artinya kemiskinan tidak hanya diatasi dengan kebaikan, dengan keadilan, tapi juga dengan pengetahuan. Itu karena manusia paling peduli dengan orang-orang terdekat mereka. Manusia dengan pengetahuan yang terbatas itu peduli dengan orang-orang yang mereka kenal. Setiap manusia itu punya rangkaian prioritas sendiri, tergantung dari nilai-nilai di hidupnya dan tergantung dari pengalaman hidupnya mereka yang terbatas. Manusia kemungkinan besar melakukan sesuatu yang baik pertama untuk dirinya sendiri dulu, kemudian untuk keluarganya, kemudian untuk komunitasnya, kemudian untuk sukunya, untuk negaranya, baru kemudian untuk orang lain di luar negaranya. Kita mungkin nggak bisa bantu semua orang di seluruh dunia karena kita nggak tahu situasi mereka. Nah, itulah sebabnya ketidaksetaraan terjadi di dunia ini. Manusia merespon insentif. Manusia itu belajar dari konsekuensi tindakan mereka, baik konsekuensi yang menyenangkan maupun konsekuensi yang menyakitkan. Tapi, seringkali manusia itu hanya mencari kesenangan, meminimalisir pekerjaan, menghindari rasa sakit, memaksimalkan kekuasaan, dan memaksimalkan reputasi. Padahal tidak semua yang menyenangkan itu pada akhirnya menguntungkan. Dan tidak semua yang sakit itu pada akhirnya berakibat buruk. Ketika kita meminimalkan pekerjaan, hasilnya pun juga akan minimal. Dengan kata lain, kemiskinan memang adalah kondisi alami dari manusia, dan mengikuti keinginan alami kita sebagai manusia akan membuat kita terus berada dalam kemiskinan. Kemiskinan dan kekayaan itu melekat. Ada perkataan yang bilang butuh uang untuk menghasilkan uang. Akan lebih mudah buat orang yang punya jutaan rupiah untuk menghasilkan 1.000.000 rupiah. Tapi lebih susah bagi orang yang hanya punya 100.000 untuk menghasilkan 1.000.000. Ada ahli namanya Robert Chambers, dia bilang
kekayaan itu punya daya tarik untuk menarik kekayaan lainnya, dan kemiskinan juga punya daya tarik untuk menarik kemiskinan lainnya. Orang yang terlahir di keluarga kaya seringkali tetap kaya. Orang yang terlahir di keluarga yang miskin tidak jarang tetap berada dalam kemiskinan, karena kekayaan dan kemiskinan itu melekat bersama. Bahwa keyakinan itu berpengaruh. Bahkan keyakinan adalah penyebab utama dari kemiskinan dan kekayaan. Karena keyakinan akan menentukan apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap bernilai, dan apa akan menentukan apa yang akan kita lakukan, serta akan menentukan apa hasil hidup kita. Jadi keyakinan itu berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Itu dulu pelajaran dari SMK saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang kemiskinan di pelajaran yang berikutnya. Terima kasih.